Selamat siang saudara, saya Kenanjas kembali menemani Anda dalam Dialog TVRI. Saudara, topik kita hari ini adalah menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Seperti yang kita ketahui, Laut Cina Selatan isunya bukan lagi masalah regional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Dan seperti apakah posisi Indonesia dalam menghadapi isu yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu perbincangan yang menarik di KTT ASEAN. Kita akan membahas isu ini bersama sejumlah pakar dan perwakilan pemerintah yang sudah hadir bersama kami di Senayan TVRI. Yang pertama saya ingin perkenalkan adalah Bapak Arief Hafaz Ugroseno. Beliau adalah Deputi Kedaulatan Maritim. Selamat datang Bapak. Ya, dan selanjutnya sesepuh kita yang sudah sangat pakar sekali, sudah sangat berpengalaman dalam kemaritiman, ada Profesor Hasyim Jalal. Selamat datang, Prof. Ya, dan yang berikutnya yang masih muda beliau ada Bung Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat datang, Bung. Selamat siang. Ya, baik Bapak-bapak, dan sudah terima kasih sekali sudah hadir di Studio TVRI. Kita akan langsung memulai perbincangan kita. Saya ingin memulai dari Prof. Hasyim dulu ya. Prof, kenapa masalah Laut Cina Selatan menjadi isu internasional sekarang jika kita lihat dari kacamata sejarah? Karena berbagai-bagai faktor terkait. Ada faktor kekayaan alam, ada faktor geostrategis, ada faktor politik antar negara-negara ASEAN sendiri. Nah, jadi banyak isunya yang terkait di situ yang kita juga harus tangani secara sistematis gitu ya, tanpa menimbulkan gejolak-gejolak baru. Nah, ini yang sudah kita kerjakan sejak puluhan tahun lah. Saya mulai memperhatikan waktu peristiwa terjadi tahun 88, waktu tembak-menembak antara China dengan Vietnam di very close di Laut Cina Selatan itu, sehingga banyak orang Vietnam yang meninggal dan kapalnya karam macam-macam gitu. Nah, waktu itu kita di Indonesia merasa apa kepentingan kita ini? Apa kita membiarkan aja tetangga-tetangga itu berkelahi atau bertengkar? Apa bisa aman kita dengan cara begitu? Nah, makanya sejak saat itulah kita mulai memikirkan bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah Laut Cina Selatan itu. Nah, waktu itu menunya masih Pak Mukhtar dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Ali Alatas itu tahun 89 kalau nggak salah 89. Kita sarankan, kita tanyalah pendapat negara-negara ASEAN yang lain. Waktu itu hanya 5 ASEAN baru, yang lain-lain itu kan ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina itu baru yang jadi negara ASEAN. Nah, saya waktu itu ditugaskan pergi ke negara-negara ASEAN itu what to do about this, gitu, mau membuatkan apa. Nah, semua sepakat waktu itu, let's do something, ayolah kita buat sesuatu. Nah, makanya saya initiate workshop itu, Lokakarya Laut Cina Selatan sejak tahun 90 itu, dan sampai sekarang masih berlangsung. Makanya baru 25 tahun jalan. Nah, mungkin barangkali perlu saya tegaskan sedikit sebelum habis. Ada 3 level permasalahan yang selalu kita temukan di Laut Cina Selatan itu. Baik. Nah, level pertama adalah yang menyangkut dengan penelitian ilmiah, lingkungan, masalah-masalah yang berkaitan dengan kerjasama teknis. Itu semua mau kerjasama. Baik, Prof, berarti artinya Indonesia ini sudah memposisikan diri di posisi yang netral. Ya, apakah seperti itu dari dulu, dari zaman Vietnam tembak-menembak dengan China? Ya, netral dalam arti netral dalam territorial claim, tapi tidak netral dalam memajukan kerjasama. Malah kita mengambil inisiatif. Kita tidak netral mendorong pihak-pihak itu menyelesaikan masalahnya. Ya, kita baik. dorong gitu loh. Oke, iya baik. Pak Hafaz, bagaimana? Apakah benar posisi Indonesia saat ini memang netral, dan jika Anda cermati ada pidato Presiden Jokowi sendiri yang meminta untuk menghormati hukum internasional, itu apa tanggapan Anda? Memang kita bukan klaim itu yang penting, karena kasus di Laut Cina Selatan itu kan rebutan pulau, rebutan batu, rebutan gosong, dan itu lokasinya jauh dari wilayah kita. Kita tidak pernah mengklaim gugusan yang ada di sana. Jadi kita tidak punya kepentingan dalam hal melakukan klaim di sana. Tapi kita punya kepentingan, tadi Pak Hasyim sampaikan, adalah menjaga perdamaian, menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah kita. Jadi kita mengambil inisiatif-inisiatif agar konflik ini tidak bereskalasi
tidak timbul menjadi suatu konflik atau perang terbuka. Apa saja inisiatif-inisiatif yang mungkin sudah memberikan hasil? Pertama, dari second track itu dilakukan oleh Pak Hasim, workshop. Kemudian pada track 1,5 juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada track 1 kita melakukannya di DOC dan di COC. Perlu dilihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasim di second track itu menghasilkan DOC yang first track. Jadi itu merupakan suatu hasil inisiatif Indonesia. Inisiatif lain yang juga kita sampaikan akhir-akhir ini adalah bahwa di wilayah kita di Asia Tenggara itu ada praktek-praktek pengelolaan wilayah dari sisi keamanan, dari sisi navigasi dan lingkungan hidup tanpa memperhatikan atau tanpa menghitung ada batas atau tidak, yaitu di Selat Malaka dan Singapura. Dari tahun 70-an ya Pak Sim ya, kita sudah mampu mengelola wilayah ini tanpa ada batas CT yang jelas misalnya, tapi kita bisa mengerjakan itu. Di Laut Sulawesi kita mempunyai kerjasama dengan beberapa negara mengenai terumbu karang, Coral Triangle Initiative oleh 6 negara tanpa harus memerlukan adanya batas laut yang jelas. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini yang kita tawarkan sekarang di track 1,5 dan track pertama. Kita perlu membuat kegiatan-kegiatan bersama. Selain juga yang ada di dalam workshop yang dilakukan oleh Pak Hasim. Jadi kita harus terus memberikan leadership di kawasan ini, khususnya dalam kasus Laut Cina Selatan. Ya baik, oke. Pak Fas, apakah benar ini sebenarnya kita tahu ada Amerika juga yang sudah berkoar-koar ya berusaha untuk meluruskan apa yang dilakukan oleh Cina, di mana di sana ada reklamasi pulau yang dia lakukan, sehingga dengan reklamasi itu maka garis pantai diasumsikan akan maju kembali dan lain sebagainya. Sebenarnya apa motif dari Amerika Serikat? Mungkin tanya sama mereka. Saya nggak tahu motifnya apa, tapi saya rasa begini, kita akan punya kepentingan untuk menjaga perdamaian keamanan di wilayah kita. Terutama yang kedua yang penting juga adalah kita perlu mempromosikan apa yang disebut sebagai the culture of international law. Itu penting. Di wilayah kita ini kan menjadi pusat ekonomi dunia baru, tapi ada beberapa behavior dari negara itu yang seperti behavior abad ke-19, jadi tidak mempunyai basis dari international law. Jadi kita harus mempromosikan ini. We have to play by the book. Booknya dalam hari ini adalah international dan UNCLOS. Jadi kita harus mempromosikan itu. Indonesia selalu negosiasi batas dengan perdamaian. Kita pada saat tidak bisa selesaikan masalah dengan Malaysia, kita bawa ke ICJ. Malaysia Singapura juga sama dibawa ke ICJ. Artinya kita mempromosikan ini budaya hukum internasional. Ini penting sekali. Baik, budaya hukum internasional. Kini saatnya kita tanya ke pakar hukum internasional, Bung Irmanto. Ya Bung, apa yang Anda lihat hukum-hukum internasional apa yang mungkin dilanggar oleh Cina dalam kasus ini? Saya gini ya, isunya itu adalah tadi Prof. Hasim sampaikan ya, di dalam sengketa-sengketa di wilayah laut itu sumbernya bisa karena masalah keegoan kita punya hak kedaulatan, tapi bisa juga sumber daya alam. Mungkin Cina dengan penduduk yang 1,2 miliar ini, ya kan mereka harus memikirkan sumber daya alam, sehingga tidak aneh ketika Cina melakukan klaim-klaim tertentu. Jadi ini bukan masalah tentang pulau terluar dan lain sebagainya, bukan, tetapi isunya adalah sumber daya alam. Lalu yang kedua, kenapa Amerika Serikat masuk di situ? Karena Amerika Serikat ingin supaya ada dijamin kebebasan navigasi internasional. Karena ini lifeline, ya, dalam perdagangan dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Mereka ingin jangan sampai tiba-tiba Cina melakukan klaim-klaim yang tidak berdasar. Ya. Tapi ini mohon maaf nih Bapak sekalian. Belakangan ini kan memang mungkin pemirsa dengar bahwa Indonesia juga rapi juga nih. Yeah. Tapi tolong dipahami, kita tidak bicara soal di Laut Cina Selatan yang selama ini secara tradisional negara-negara itu saling klaim. Ini ada permasalahan ketika Cina membuat yang kita sebut sebagai 9 dash line. Nah, ini menjadi pertanyaan, 9 dash line ini seperti apa? 9 garis putus ya? 9 garis putus. Ini nanti Prof. Hasim bisa menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia sudah
berkali-kali menanyakan mengenai masalah 9 dash line ini. Nah, tentu yang kita khawatirkan kalau 9 dash line ini akan bertumpang tindih dengan wilayah laut di mana bukan kedaulatan kita. Kalau kedaulatan nggak ada masalah, ya, tapi hak berdaulat Indonesia. Nah, ini yang terus kemudian kalau misalnya kemarin ada pernyataan dari Bapak Menko Polhukam, bahkan Presiden Jokowi ketika beliau berkunjung ke Tokyo mengatakan bahwa Cina sebenarnya tidak mempunyai dasar untuk mengatakan ada yang disebut sebagai 9 dash line itu. Kira-kira seperti itu. Baik, ya. Kembali ke Profesor Hasim, Prof. Anda bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan 9 dash line? Apakah 9 dash line ini dari sejarahnya dari dulu juga sudah pernah dibahas, sudah pernah dipetakan dan lain sebagainya? Memang sudah ada sejak dulu. Malah yang kita kenal itu sejak 47, tahun 47 yang dibuat oleh Komintang. Tapi tidak ada definisinya yang jelas dari garis itu. Tidak jelas koordinatnya di mana itu titik itu. Tidak jelas sambungan antara satu dengan yang lain. Nah, tidak jelas yang diklaim itu apakah teritorial ataukah yang diklaim itu hanya historical. Artinya historical dalam arti orang Cina sering ke sana dulu misalnya kan ya. Atau apa? Atau resources tidak jelas. Jadi waktu bisa tidak jelas, Prof? Kenapa bisa tidak jelas? Tidak jelas karena tidak pernah dijelaskan. Dan pada waktu kita berunding bicara mengenai workshop tahun 90, mengadakan diskusi-diskusi mengenai territorial issues, isu itu muncul. Tapi setiap kali muncul ditanya apa artinya ini, nggak jelas. Nah, sama saja dengan yang lain juga mempunyai klaim, tapi tidak dalam bentuk 9 garis putus-putus itu, tapi dalam bentuk garis lurus saja. Seperti Filipina misalnya, di klaim pulau-pulau di Laut Cina Selatan itu tidak menghubungkan pulau seperti Indonesia dalam negara kepulauan, tapi di titiknya di tengah laut, ambil titik tengah laut, bersegi 4, ini punya Filipina. Nah, kita tanya juga itu di dalam workshop, apa ini yang diklaim oleh Filipina? Teritorial ataukah pulaunya, ataukah batu karangnya, atau apanya? Nah, itu kita tanya kepada Cina. Nah, setelah ini muncul berkali-kali, kita tulis nota yang jelas tahun 94. Tidak dijawab oleh Cina. Nah, kemudian waktu Pak Altas ke Beijing, kita minta Pak Altas tolong tanya pada Cina, dia terima nggak nota kita. Nah, ditanyakan oleh Pak Altas, dijawab lisan lagi, iya diterima, tapi kita tidak ada masalah dengan Indonesia. Nah, kata ini yang kita pegang, tidak ada masalah dengan Indonesia. Jadi kita mengerjakan segala macam mengenai Laut Cina Selatan itu sepanjang yang berkaitan dengan Indonesia, kita tidak anggap ada itu garis 9 dulu. Sepanjang berkaitan dengan Indonesia, dengan yang lain itu bukan urusan kita kan. Gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan, saya di dalam workshop selalu menekan kepada negara-negara itu, baiknya saudara-saudara selesaikan masalah sendirilah. Indonesia mencoba menyelesaikan masalah zona ekonomi dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Vietnam, gitu kan ya. Kita menyelesaikan masalah continental shelf dengan Malaysia, dengan Vietnam, gitu kan. Nah, kita dorong juga Cina menyelesaikan juga masalah perbatasannya di antara Hainan dengan Cina kan, di Teluk Tonkin dengan Vietnam. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi supaya orang damai itu jelas batasnya. Baik ya. Berarti artinya cara negara-negara itu dulu melakukan patokan batas garis laut internasional mereka itu juga sebenarnya beragam ya, dan tidak ada patokan pastinya ya. Tidak. Indonesia sendiri juga mengembangkan teori antar pulau aja. Kita hubungkan aja titik-titik terluar antara pulau, semua laut kita punya saya. Tapi kita memperjuangkan itu berdasarkan hukum internasional. Dan kita perjuangkan selama berapa 25 tahun di dunia internasional sampai akhirnya diakui dalam konvensi. Jadi kawan-kawan ini tidak mengajukannya itu dalam konvensi internasional. Baik, ya. Saya kembali ke Pak Hafaz. Kepulauan Natuna sempat mengemuka di media beberapa waktu belakangan ini terkait Laut Isu Cina Selatan. Apakah benar? Apakah bisa Anda konfirmasi jika Natuna itu masuk dalam garis 9 dash line yang diklaim oleh Cina? Apakah ini benar? Enggak, tidak. Jadi 9 dash line itu jauh dari Natuna. Kalau dilihat dari jarak, Spratly itu sekitar 800 mil laut dari Natuna. Kalau dilihat dari perpotongan dari salah satu 9 dash line itu
jauh sekali, sekitar lebih dari 100 mil laut itu jauh. Jadi tidak masuk dalam konflik Laut Cina Selatan. Satu. Kedua, tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Prof. Hasim. Dulu tahun 47 itu 11 dash line. Lalu tahun 2009 di dalam surat mereka ke Sekjen PBB menjadi 9 dash line. Nah, sekarang menjadi 10 dash line. Jadi artinya selain tidak ada koordinatnya, tidak jelas lokasinya di mana, dia juga berubah-ubah. Dulu 11, lalu 9, sekarang 10. Jadi artinya kita sebagai negara via UNCLOS itu selalu menyampaikan pada teman-teman kita, Anda boleh mengajukan klaim, tapi harus berdasarkan UNCLOS, yaitu dihitung dari pulau 12 mil, 24, 200. Kalau itu berhimpitan dengan klaim kita, oke, mari kita bicara. Tapi kalau hanya sekedar gambar di atas kertas tanpa ada presisi, gambaran basis hukum internasional yang kita anggap itu nggak ada. Dan yang menarik di dalam surat Cina kepada Sekjen PBB tahun 2009, mereka tidak mengatakan fungsi dari 9 dash line sama sekali. Tidak sebutkan ini garis batas, tidak disebutkan kenapa dipotong-potong, kenapa nggak disambung, tidak dijelaskan sama sekali. Cina hanya mengatakan bahwa dia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di 4 gugusan pulau di sana. Paracel, Spratly, Scarborough Shoal, dan Pratas. That's it. Oke, baik. Ya, Bung Hikmanto, sebagai pakar hukum internasional, harusnya presisi-presisi seperti yang dijelaskan ini tadi kan seharusnya bisa diperjelas. Kalau bisa diperjelas, kenapa tidak diperjelas? Menurut Anda kenapa, Bu? Ini yang kita harus nebak juga apa yang diinginkan oleh pemerintah Cina kan gitu ya. Ya. Kalau suara pemerintah Indonesia nggak boleh suara pemerintah Cina, tapi kalau pakar boleh aja bicara ya, salah nggak apa-apa. Tapi gini, sekali lagi ya, karena ini kan masalah sumber daya alam, ya, sumber daya alam dan mungkin saya melihat bahwa Cina tidak ingin bahwa masalah ini menjadi masalah antara Cina dengan Indonesia, ya kan? Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa katakanlah ke depan nanti, ketika kekayaan alam sudah habis di Cina dan mereka butuh wilayah-wilayah lain yang perlu dieksplorasi dan dieksploitasi, bahwa permasalahan ini akan muncul dan kita harus berhadapan dengan pemerintah Cina. Tapi pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan, misalnya saja tadi ditanyakan selalu kan, ini garis ini apa maksudnya, garis ini apa, di mana koordinatnya. Belum lagi Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan selaku kepala pemerintahan di Jepang. Lalu kemudian yang kita dengar bahwa TNI kita, Angkatan Laut kita sudah istilahnya disiap-siagakan, katakanlah begitu ya. Walaupun jauh lah kalau misalnya saya anggap bahwa penyelesaian ini melalui perang juga seharusnya tidak dilakukan seperti itu, kan gitu ya. Jadi yang masyarakat perlu pahami adalah pemerintah melakukan sesuatu, ya kan, bukan membiarkan. Dan kita tahu, kita kalau misalnya membiarkan, kita tidak ingin seperti Belanda ketika dianggap membiarkan si Padat dan Bibitan. Sementara Inggris dianggap tidak membiarkan, sehingga kalau misalnya pergi ke Mahkamah Internasional, akhirnya yang harus dimenangkan adalah yang tidak membiarkan itu. Nah, jadi penting bagi kita bahwa pemerintah menjalankan perannya seperti itu. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Anda. Jika Cina sudah melakukan klaim terhadap pulau tersebut dan ini sudah terlanjur, dia sudah berusaha membangun pulau itu, yang tadinya saya dengar itu sebenarnya hanyalah pulau karang, demikian. Lalu batu karang, ya? Bukan pulau itu. Lalu apa yang bisa dilakukan komunitas internasional akan hal ini? Yang pasti adalah gini, Cina itu adalah peserta dari UNCLOS, ya kan? Kalau tadi Pak Hafiz mengatakan kita harus play by the book. Menurut ketentuan UNCLOS, kalau misalnya artificial island tidak bisa dianggap sebagai island itu sendiri, kan begitu. Lalu yang kedua, ini yang kemudian menjadi keberatan dari banyak negara. Apa yang dilakukan oleh Cina dan Amerika Serikat dengan alasan tadi memastikan bahwa adanya navigasi yang bebas itu, mereka juga menginginkan agar jangan sampai apa yang dilakukan Cina ini nanti
menghambat ya navigasi Iya, internasional. artificial artinya kalau buatan maka tidak bisa diklaim sebagai Oh iya, kayak Singapura mereka reklamasi kan, Kita menolak itu banyak hukum internasional seperti itu. Iya. Oke, Tapi ini baik. di tengah-tengah lagi nih anehnya. Iya, baik. Artificial island tidak ada haknya atas teritorial. Iya. Baik, oke ya. Pak Alfas, Atas zona ekonomi, atas teritorial sea. Baik, ya. Itu hanya batu-batu karang yang asli itu bisa mendapatkan teritorial sea. Iya, baik. Yang berhak itu pulau. Kalau dalam hukum laut jelas beda antara pulau dengan karang dan batu, gitu kan. baik ya. Pak Alfas, apa sih arti Laut Cina Selatan untuk Indonesia sendiri? Apakah ini menjadi laut yang sangat strategis saat ini di dunia internasional? enggak. Kalau strategis ya Selat Malaka dan Selat Singapura. Selat Lombok, Selat Sunda ini strategis. Kalau ingin mengirim energi dari Afrika, dari Australia ke Asia Timur lewatnya perairan kita. Kalau ingin mengirimkan energi dari Timur Tengah lewatnya tetap perairan kita. Jadi apalagi nanti kalau kutub utara itu mencair, itu travel navigasi dari Eropa itu langsung Eropa kutub utara langsung turun ke Jepang, ke Cina, ke Korea tanpa melalui South China Sea. Jadi artinya kalau strategis iya, sangat strategis tidak, tapi ditambah dengan Selat Singapura dan Selat Malaka plus Laut Cina Selatan plus ekonomi di kawasan kita, itu yang menjadi suatu strategis. Tapi memang laut nggak bisa dipisah-pisah ya, jadi kita harus melihat sebagai satu kesatuan gitu. Baik ya. Waktu kita sudah semakin mepet ini, Prof. Hasyim, Code of Conduct kemarin di KTT ASEAN belum firm dan masih harus digodok kembali oleh pihak-pihak di negara ASEAN yang terutama yang bersengketa di sini ya. Nah, apa saran Anda supaya Code of Conduct ini bisa segera terselesaikan dan isu-isu seperti ini bisa kita hilangkan? Di situ saya melihat peranan Indonesia yang sesungguhnya sangat besar untuk mendesak secepat mungkin dan melaksanakannya, merundingkannya Code of Conduct itu. Jangan lupa ya, waktu saya mulai dengan workshop tahun 90, di mana hadir China dan Taiwan sudah tahun 91, kita sudah rumuskan beberapa poin Code of Conduct itu. Ada 6 poin itu yang kita rumuskan yang sudah disepakati, seperti non-use of force misalnya, segala macam itu ya, self-restraint misalnya, macam-macam itu. Itu semua 6 poin itu kemudian masuk di dalam poin Declaration of Conduct tahun 2002. Ya, perlu 11 tahun untuk membuatnya menjadi official di antara pemerintah ASEAN dan China. Cuma sayangnya Taiwan tidak bisa ikut di situ lagi kan. Nah, ini untuk merubahnya menjadi semacam Code of Conduct, menjadi level yang lebih tinggi, menjadi more legalistik, memerlukan usaha lagi. China keberatan mula-mulanya, tapi sekarang dia sudah bersedia untuk membicarakan itu. Makanya saya ingin mendorong pemerintah supaya cepat-cepat menyelesaikan Code of Conduct itu. Cepat-cepat menyelesaikannya dengan melakukan perundingan dengan China dan bersama-sama tentunya negara ASEAN yang lain. Karena untuk membuat China menyetujui itu juga memerlukan beberapa tahun itu. Menyetujui menaikkan levelnya daripada semacam Declaration of Conduct saja menjadi Code of Conduct itu, menjadikannya antara China dengan masing-masing negara ASEAN dan dengan antara China dengan anggota ASEAN itu berbeda. Itu memerlukan waktu. Nah, sekarang itu sudah tercapai. Nah, masalahnya adalah detailnya yang harus dikerjakan. Dan itu perlu negosiasi yang kita harus dorong. Detail dan negosiasi yang harus didorong oleh baik Profesor Hasyim, Pak Alfas, dan Bu Imadil, terima kasih sekali sudah hadir berdialog di Studio 6 TVRI. Semoga isu ini bisa kita lalui bersama, sudah tentunya sebagai Indonesia yang dalam posisi netral di sini. Ya, saudara, demikian tadi dialog TVRI siang hari ini. Saya Kenan Jasmine, terima kasih telah menyaksikan TVRI, saluran pemersatu bangsa. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.